Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Saya tetap berdoa, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, murah rezeki, hidup bahagia, hidup berlimpah. Yang lagi banyak masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Yang lagi banyak hutang, semoga Allah selesaikan hutangnya. Yang lagi sulit, yang lagi terpuruk, semoga Allah angkat semua kesulitan, keterburukan hidup yang kita jalani. Dan yang paling penting adalah semoga kita semua selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang kita lakukan. Karena sebenarnya ketika Allah sudah mengampuni dosa kita, insya Allah segala kesulitan, segala macam masalah yang kita hadapin, insya Allah Allah akan bereskan dan Allah akan selesaikan dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Ya, baik teman-teman semuanya. Seperti biasa ya, tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Selalu saya ingatkan bahwa selalulah berdoa lewat kata-kata, lewat tulisan, dengan cara bersyukur. Karena berdoa dengan cara bersyukur adalah salah satu teknik atau cara yang sangat powerful, sehingga ketika kita berdoa lewat cara bersyukur, itu akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya baik teman-teman semuanya. Tadi malam tuh ada yang nelpon ke saya, anak muda ya, dari Jakarta Selatan, namanya Hardianto. Mudah-mudahan beliau melihat video ini ya. Dia nelpon saya bahwa kata-katanya itu sangat bahagia karena alhamdulillah terpaksa dia riyadhah, terpaksa dia harus lakukan riyadhah, akhirnya hutangnya lunas dan dia pun dapat pekerjaan di tempat yang semula. Sebenarnya ini si Hardianto ini ya, saya cerita sedikit ya. Dia sudah lama nelpon ke saya tuh. Saya ingat-ingat sudah lama gitu, sekitar 1 mingguan lebih gitu. Yang saat itu beliau tuh nelpon ke saya bahwa dia katakan begini, Pak, tolong saya mentok, saya sudah nggak tahu berbuat apa lagi. Saya maju salah, mundur salah. Saya di PHK dari pekerjaan akibat kesalahan yang saya lakukan. Dia bekerja di pabrik rokok gitu ya. Saat itu pun ada hal yang dia langgar, akhirnya dengan kesalahan itu pun dia harus menanggung resiko, dia dipecat gitu ya. Dipecat gara-gara kesalahan yang dia lakukan. Yang saat itu pun dia harus menanggung hutang sekitar 20 jutaan lebih lah. Itu karena kesalahan dia. Jadi saat itu pun dia dipecat dan hingga keluar gitu lah. Harus keluar tanpa pesangon, tanpa gaji apapun, sedikit, tanpa gaji lah pokoknya gitu. Kemudian dia tanya ke saya, apa yang harus saya lakukan, Pak? Hutang saya juga ada dan saya terus dituntut untuk melunasin itu, membayar itu. Kalau enggak, saya akan diproses ke jalur hukum akibat kesalahan yang saya lakukan. Sementara saya sendiri masih anak muda, belum berkeluarga, dan saya kos. Belum lagi uang kos saya harus saya bayar. 1 minggu lagi saya harus bayar, kalau enggak saya harus pindah kos. Sementara di sini saya tidak punya keluarga, tidak punya teman dan lain sebagainya lah, pokoknya gitu, nggak punya saudara intinya. Kemudian beberapa selang kemudian katanya ibunya juga nelpon minta tolong kirimkan uang karena adiknya ingin bayar uang sekolah. Adiknya ini SMA ya, SMA, jadi saat itu butuh uang untuk bayar uang sekolah. Dan ketika dia dengar itu pun makin makin nggak karuan pikirnya, dia bingung, tapi dia nggak ceritakan ke ibunya bahwa dia sudah dipecat dari pekerjaan itu. Maka dia minta saran ke saya. Maka saat itu saya katakan, kamu yakin ada Allah? Yakin Pak Ustadz. Kamu yakin Allah itu bisa menolong? Yakin. Ya sampaikan begitu. Terus selama ini kamu sudah pernah riyadhah belum? Sudah sih Pak, saya belajar juga dari YouTube, dari Habib Nopel, dari Ustadz Mukhlis Marsal tentang solawat gitu. Terus sudah diamalin? Sudah Pak, saya sudah 4 hari ini ngamalkan itu solawat. Bahkan sebelumnya sebenarnya saya sudah ngamalin itu, cuman nggak rutin, nggak istiqomah, putus-putus gitu. Belum lagi saya sholat juga belum bisa 5 waktu tepat, belum semuanya saya kerjakan. Jadi saya juga masih belajar dan bingung gitu.
Lalu saya katakan, sudah, sekarang begini, kalau kamu memang yakin Allah itu bisa menolong, sudah, besok kamu riyadhah. Kamu amalkan saja solawat lagi yang sudah kamu pelajari dari Ustadz Mukhlis Marsal, kemudian dari Habib Nopel, kerjakan lagi, amalkan lagi. Kapan ngamalinnya Pak? Kemudian berapa solawat yang harus saya baca? Kamu sanggupnya berapa? Saya sampaikan begitu. Kalau kamu sanggupnya cuma 100, ya kerjakan 100. Tapi dalam hal ini, karena masalah kamu menurut kamu itu sulit dan mentop, ya sudah, paksa kamu kerjakan baca solawat 1000 kali. Setelah itu kamu minta ke Allah apa yang menjadi niat kamu. Berapa hari Pak? Selamanya. Nggak pakai hari. Selamanya. Lakukan itu. Sampai kapan? Ini anak ini bertanya saja ya. Sampai kapan? Sampai kamu mati, saya katakan begitu ya. Insya Allah Pak, saya akan kerjakan dan saya akan paksa diri saya untuk bertobat kepada Allah, karena saya meyakini bahwa ini adalah dari dosa-dosa saya sehingga saya terjadi seperti ini. Itu bahasa dia. Oke, saat itu pun handphone mati. Nggak 1 hari kemudian dia WA, Pak, kenapa ya setiap saya baca sholawat itu hati saya kok ada semacam kayak getaran gitu, sehingga saat itu pun setiap saya ngambilin sholawat saya nangis, kira-kira begitulah isi WA-nya ya, dengan bahasa saya ya, tapi intinya begitu. Dia setiap ngambilin sholat itu dada kirinya itu uh, seluruh dada, bukan dada kiri aja sih, dia bilang seluruh dadanya itu ada getaran gitu, yang kadang-kadang apa sih kalau orang kita bilang itu kayak kena setrum gitu sedikit gitu ya. Dia pun penasaran, sehingga ketika itu rasa itu muncul dia sampai nangis, teringat dosanya, teringat kesalahan yang dilakukan, akhirnya pun dia nangis. Lalu saya jawab, sudah, teruskan saja. Saya takut, udah nggak apa-apa, paksa, amalin aja, kira-kira gitu dalam pembicaraan WA ya. Akhirnya pun dia terus gitu kan. Dia kerjakan sholawat, kemudian dia tata sholatnya, dia usahakan itu sholat itu dijaga benar gitu, dan dia sambil riyadhah. Dia belum bekerja ini, dia kepaksa riyadhah gitu ya. Aslinya tuh dia terpaksa riyadhah karena dengan kondisi seperti itu. Kemudian dia WA lagi, alhamdulillah Pak, ada teman yang WA saya suruh bantu-bantu di bengkelnya gitu. Ya bagus, saya katakan ya kan. Dia pun ikut temannya gitu ya, bantu-bantu temannya di bengkel. Beberapa hari kemudian, sekarang kira-kira 1 mingguan gitu, handphone dia bunyi. Ada nelpon dari teman kerja lamanya di pabrik rokok saat itu, security gitu. Kebetulan dia bekerja di pabrik rokok itu bagian security juga gitu ya. Dia ditelepon tuh. Dia takut nih angkat, ada apa nih? Karena dia kan ada sangkutan tuh di perusahaan itu ya, di tempat dia bekerja itu. Dia takut tuh. Nggak diangkat tuh handphone. Nggak berapa kemudian lama, temannya nelpon lagi balik. Telepon, ada apa nih? Karena dia penasaran, diangkat gitu. Diangkatnya, kemudian ya terjadi perbincangan bahwa dia dipanggil lagi ke tempat dia yang lama bekerja, dipanggil atasannya begitu. Dia heran, ada apa ya? Saya belum punya uang untuk bayar. Nggak tahu, pokoknya disampaikan, saya suruh nyampaikan kamu suruh datang ke apa, ke tempat kerjaan yang lama lah, ke pabrik rokok itu gitu. Maka dia pun bertanya-tanya, ada apa ini? Terus dia telepon saya lagi tuh, Pak, saya kenapa ya kok dipanggil ke ini, ke tempat kerja saya yang lama? Saya takut Pak, karena saya nggak punya uang. Karena kemarin tuh saya disampaikan kalau nggak bayar saya akan diproses hukum. Saya ingin lari aja Pak, gimana nih, tolong kasih solusi. Saya bilang nggak usah, udah bismillah, kamu datangin sana, kamu hadapin saja. Mudah-mudahan ada kebaikan sana. Maka atas saran saya pun dia datangin tuh ke tempat kerjaan yang lama. Dia pun datang, kemudian dia menghadap. Tiba-tiba tanpa dia pikirkan, tanpa dia duga-duga, ternyata dia disuruh balik lagi bekerja di tempat pabrik itu. Dengan alasan ternyata di pabrik rokok yang dia kerja itu akan diadakan turnamen bulu tangkis, turnamen badminton. Kebetulan si Hardi ini termasuk orang yang pintar main badminton, pintar bermain bulu tangkis, dan selama ini dia selalu bawa nama baik pabrik itu, perusahaan itu, untuk acara atau ada turnamen bulu tangkis di daerah dia gitu, di daerah Jakarta itu. Dia saat itu pun dia dipanggil lagi kerja dengan posisi yang sama, tetap security, karena perusahaan akan mengadakan pertandingan turnamen itu
bulu tangkis dan dia pun termasuk salah satu pesaing dia di sana. Nah, dia terkejut tuh. Akhirnya dia balik lagi kerja di sana dan masalah utang itu dia disuruh nulis perjanjian bahwa dia tidak mengulangi lagi dan untuk melunasin hutangnya itu dia dipotong gaji tiap bulannya sekitar 300.000 per bulan dia bilang begitu kan. Ya dia terkejut, masya Allah luar biasa itu pertolongan Allah dan dia pun saat itu di situ terima kasih selesai dia dipanggil selesai dia suruh besok harus kerja dia pun langsung telepon ke saya Pak terima kasih gitu lah bahasa gitu. Nah itu teleponnya itu ya tadi malam itu Pak terima kasih alhamdulillah berkat arahan Bapak saya diterima lagi balik bekerja di tempat saya yang lama kira-kira begitu bahasanya. Saya pun kaget itulah dia ceritakan nah begitulah kisahnya gitu kan. Dan selama ini memang ternyata dia bolak-balik telepon saya, WA saya terkait masalahnya itu dan alhamdulillah dia pun akhirnya balik kerja lagi di pabrik itu dan hutang-hutangnya itu yang akibat kesalahan dia tetap ya saya anggap lunas ya karena dia dipotong cuma 300.000 kan itu ringan ya gaji dia alhamdulillah kan UMR gitu jadi alhamdulillah masih bisa terpenuhin ya langsung dia pun ya benar-benar sujud syukur dan dia benar-benar berniat untuk menjadikan sholawat itu sebagai senjata dia gitu. Baik teman-teman semuanya, apa sih yang ingin saya sampaikan dari kisah itu ya, si Hardi itu ya, Hardianto. Ya mudah-mudahan dia melihat video ini ya. Bahwa ternyata ketika kita benar-benar berada di kondisi di bawah, terpuruk, udah deh, paksa diri untuk riado, jangan dipaksa lagi usaha-usaha yang lainnya, jangan, sudah, baliklah ke Allah. Itu juga ikhtiar loh teman-teman semuanya. Kita riyadhah sholawat, kita istighfar, menjaga sholat, kemudian kita tahajud, kita duha, itu termasuk ikhtiar. Yang lagi-lagi saya bilang bahwa banyak orang yang keluar dari kesulitan itu berkah melakukan ikhtiar langit, bukan ikhtiar dunia. Dunia ini kan milik Allah, bukan milik kita. Dia yang atur segalanya. Maka sudah deh, balik ke Allah. Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa Anda terpaksa melakukan itu dan memang harus dipaksa supaya Allah menolong kita. Kan Anda saja kalau misalnya ada orang yang merintah Anda nggak suka dan harus melakukan itu terpaksa misalnya atasan Anda memerintahkan kerjakan ini, Anda malas tapi Anda harus mengerjakan itu dengan terpaksa, insya Allah atasan Anda akan berikan hadiah atau berikan ini gitu kan. Masa kita sama Allah tidak begitu gitu. Sudah paksa saja diri. Udah deh, tinggalkan segala ikhtiar dunia itu udah balik ke Allah pakai ikhtiar langit. Betul-betul tuh jaga sholat, amalkan sholawat, istighfar, jaga tahajud. Bila perlu puasa, sedekah, lakukan hal-hal ibadah-ibadah yang disukain Allah yang bisa mendatangkan pertolongan Allah atas kesulitan kita. Jangan ente merenung aja memikirkan masalah itu. Nggak selesai-selesai teman-teman semuanya. Sudah nikmatin saja Anda dimaki, Anda dihina segala macam, biarin saja. Yang penting Anda fokus pada riyadhah itu, pada latihan diri untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang penting Allah menolong, insya Allah Allah pasti menolong. Sudah kerjakan sudah nikmatin saja mengamalkan itu, nikmati kesedihan, nikmati capek, bosan, nikmatin saja. Insya Allah ada hasil teman-teman semuanya. Dan yang terpenting adalah dalam kita beriadah itu, kita menikmatin itu, kita istiqomah, kita sabar. Terus dalam hati kita yakin bahwa Allah pasti menolong. Insya Allah, ente akan keluar dari kesulitan itu dan hutang-hutang Anda itu pasti lunas. Saya yakin itu. Itu tadi buktinya si Hardi yang sudah saya jelaskan tuh. Ya, dia awalnya kepaksa harus riadah karena kondisi dia yang yang sudah nggak ngerti lagi harus berbuat apa. Akhirnya pun dipaksanya dirinya untuk riadah, bersolawat, dia kerjakan sholat 1000 dia rutin, dia nikmatin, akhirnya alhamdulillah pertolongan Allah datang dan Allah itu maha tahu kok. Dan Allah itu tahu kita kebingungan, kita ketakutan. Kadang-kadang kita saja yang nggak mau datang ke Allah untuk minta kepadanya. Kadang-kadang kita saja yang nggak yakin pada Allah bahwa Allah itu bisa menolong kita dengan cara-caranya. Itulah akibat pikiran-pikiran negatif yang selalu kita ikuti. Maka lepaskan saja itu, nikmati saja, lakukan saja. Istiqomah. Bahkan satu amalan aja pun seperti yang saya sampaikan si Hardi itu tadi, dia mengamalkan sholawat aja kemudian dia jaga sholatnya, insya Allah, dan dia menikmatin mengamalkan itu, pertolongan Allah datang. Nah teman-teman yang sudah berusaha ngamalin semuanya, sholawat, istighfar, tahajud segala macam, kenapa kok tidak ada perubahan, nggak ada keajaiban? Mungkin teman-teman nggak menikmatin itu dan teman-teman mungkin ragu.
dengan janji Allah, maka ya sudah, amalkan saja, jangan pikirkan keajaiban, jangan pikirkan solusi, yang penting ente benar-benar berusaha untuk menikmati mengamalkan itu, kemudian ikhlas, ridho, pasrah, insya Allah pertolongan Allah pasti datang. Banyak kok contoh-contoh yang bisa kita jadikan motivasi bahwa mereka melakukan amalan riyadhah ini, sholawat, istighfar, berhasil. Insya Allah kita juga bisa berhasil, asal kita yakin, sabar, dan istiqomah. Karena orang itu kan beda-beda. Permasalahan orang, cara pandang orang, cara berpikir setiap orang itu beda-beda, nggak sama. Dan yakinlah bahwa Allah itu maha tahu dan Allah pasti menolong kita. Insya Allah teman-teman semuanya. Maka beriadolah, fokuslah, pakailah jarul langit, pakailah cara-cara Allah. Insya Allah Allah akan membantu kita dan Allah akan menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.